Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga bisa bertemu pada kesempatan ini dalam rangka bersama-sama belajar membaca Al-Quran dan juga majelis ilmu yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita membahas tentang dosa-dosa penyebab bencana, ya. Jadi dosa-dosa penyebab bencana. Jadi kita tahu penyebab datangnya bencana itu apa, ya. Pernah kita berpikir bagaimana bencana itu turun, ya, dan lain sebagainya, ya. Dalam Al-Quran disampaikan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Al-Quran surat Asy-Syura, ya, ayat 30, ya. Jadi masih banyak orang yang belum menyadari bahwa ada hubungan, ada korelasi antara perbuatan dosa dengan penyebab datangnya bencana, ya. Padahal Allah dan Rasulnya telah menjelaskan hal ini di dalam banyak ayat dan hadis, ya. Ya, penyebab datangnya bencana yang pertama yaitu dosa karena mengingkari nikmat Allah, ya. Jadi penyebab pertama apa? Mengingkari nikmat Allah. Jadi sungguh dahsyat dosa mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segala yang ada di dalam hidup kita merupakan dari Allah, ya. Tapi kebanyakan manusia justru mengingkari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disampaikan dalam Al-Quran juga, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Jadi dosa akibat kufur ini bisa mengakibatkan Allah menurunkan kelaparan dan ketakutan pada sebuah negeri, ya. Dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan yang selalu mereka perbuat, ya. Pernah tahu kisah desa Legetang kan, ya? Masih ingat enggak? Legetang di mana? Jawa Tengah atau mana itu, ya? Legetang istilahnya, Jawa Tengah atau Jawa Barat, saya lupa, man. Jadi di sana itu subur, tanahnya subur, panen raya, ya, hijau rano, ya. Yang lain tidak panen, sana panen. Pokoknya negerinya subur lah. Tetapi ternyata yang terjadi adalah na'udzubillah min dzalik, masyarakatnya melakukan dosa, yaitu semua dosa dilakukan di sana, ya. Paham ya, semua dosa, ya. Jadi numpuk, ya. Jadi dengan kondisi seperti itu menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang terjadi akhirnya tengah malam, ya, terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Orang-orang pada tidak mau keluar. Ledakan itu diiringi dengan hujan yang begitu deras. Jadi kayak kilat das. Tidak ada yang berani keluar, orang-orang, ya.
Ternyata apa yang terjadi besok paginya sudah dilihat sama orang-orang. Satu desa itu di Leketang itu telah tiada. Ya. Sebelahnya ada gunung dan di gunung itu seakan-akan dibelah kayak orang tumpengan itu ya. Diambil atasnya diblekno gitu loh. Diambil atasnya ditaruh di desa itu. Seakan-akan seperti itu. Biasanya kalau bencana itu rata-rata kayak apa? Kan longsor ya. Longsor berurutan, kemudian yang keroak kan yang samping. Nah itu enggak, yang keroak itu yang atas, seakan-akan diambil kayak tumpeng gitu, diambil, ditaruh gitu. Nah ini salah satu tanda dan bukti karena dia kufur nikmat yang diberikan Allah. Diberikan kenikmatan, malah dia berbuat yang tidak baik. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika ada suatu wilayah atau tempat melakukan kemaksiatan, kalau kita belum bisa merubahnya atau sudah kita kasih nasihat dia, kemudian tidak memperdulikan, ya tidak menghiraukan, ya kita cepet-cepet apa? Hijrah, segera pindah, ya. Khawatir apa nanti? Nah, azab ketika turun itu tidak pandang bulu, baik itu orang yang soleh ataupun orang yang salah. Kena semuanya, ya. Tapi masalahnya nanti masa depannya di akhirat berbeda. Tetapi ketika ada orang soleh itu diem, dia tidak mau ngasih nasihat, tidak mau mengajak kepada kebenaran, ya. Bisa jadi dia kena azab duluan. Ya. Pernah tahu kisahnya kan, ada malaikat yang mau mengadab suatu tempat. Ya, kemudian di tempat itu ternyata ada orang yang masih rajin sholat, ya, rajin ibadah kepada Allah, ya. Akhirnya ketika malaikat itu mau mengadab itu nggak jadi, ya, dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, di situ ada orang yang soleh yang beribadah kepadamu. Ada satu orang yang soleh yang beribadah kepadamu. Ya, terus apa kata Allah? Ya, dia azab duluan karena dia tahu tentang salah dan tentang halal dan haram, tetapi dia tidak mau memberikan peringatan kepada penduduk itu. Ya, akhirnya malaikat balik, ya itu diadab duluan. Ya. Jadi ini gambaran bahwa ketika kita melihat kemungkaran, salah satunya adalah kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal dalam hati ini tidak setuju dengan segala kemungkaran yang terjadi di sana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penyebab datangnya bencana yang paling rentan itu adalah kesyirikan, ya. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim, ya. Jadi syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ketika syirik itu dibawa sampai mati, ya. Misalnya orang nyembah berhala terus mati, orang muslim itu misalnya nyembah berhala mati, ya itu matinya su'ul khotimah, na'udzubillah. Dia akan berada di neraka selama-lamanya, ya. Jadi syirik itu pemahamannya adalah menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah. Ya. Oh, saya minta kekuatannya pada pohon misalnya. Ada seorang yang minta kekuatannya pada pohon. Ada orang minta kekuatannya pada kuburan, misalnya begitu. Itu berarti telah menyekutukan Allah. Apalagi bentuk syirik yang sering terjadi di masyarakat kita. Ada yang tahu enggak, Mas? Azimat. Ya, termasuk azimat. Ya. Ada kasus orang ketika azimatnya ketinggalan, dia ketika di perjalanan merasa tidak tenang, tidak aman. Ya. Ada di Tanggul itu beliau, ya begitulah, sering pakai azimat. Sabuknya itu malah ketika kasus ninja atau apa dari itu dia dibacok tidak mempan. Ketika dia pakai sabuk itu kemana-mana berani, tidak ada takutnya sama orang. Ketika sabuknya dilepas merasa nggak tenang dia. Ya. Kemudian setelah itu diminta ayo dibuang istilahnya. Ada batu-batu macam-macam sudah. Ya, akhirnya dia mau, alhamdulillah. Ketika kita sudah menjalankan proses ruqyah, pemahaman, maulah sabuk itu yang kebal itu tadi untuk dihancurkan. Nah,
Itu perkara sepele. Tetapi ketika dia, kata Rasulullah itu, pernah kan ada kejadian seseorang yang pakai cincin. Ditanya oleh Rasulullah, untuk apa cincin ini? Ini untuk saya biar selamat. Nah, diambil oleh Rasulullah, dibuang cincin itu. Andai kata engkau pakai ini, ya karena cincinnya tujuannya untuk keselamatan. Kalau kamu pakai ini dan kamu meninggal dunia, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Paham maksudnya? Maksudnya ketika dia pakai cincin itu dalam tujuan untuk mencari perlindungan selain Allah, berarti dia syirik kepada Allah. Itu gak selamat selama-lamanya dalam artian dunia dan akhiratnya gak selamat. Ya, apalagi ketika tadi disebutkan kalau kamu meninggal pakai ini, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, di akhirat nggak selamat, masuk neraka selama-lamanya. Alhamdulillah minta. Ya. Sementara di lingkungan kita mungkin masih ada atau banyak yang memakai juga azimat itu sendiri. Ya, inilah yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat murka kepada orang yang syirik kepada Allah. Ya. Bahkan syirik itu tidak harus dalam jumlah. Yang syirik itu yang paling utama dalam niat. Ya. Ada seseorang yang masuk surga karena lalat, yang masuk neraka karena lalat. Pernah tahu ceritanya? Belum tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat. Wah. Jadi ada orang yang masuk surga karena lalat, ada yang masuk neraka karena lalat. Jadi ada dua orang yang berjalan melewati suku itu. Suku itu penyembah berhala. Jadi ketika ada musafir, ada orang yang lewat suku itu, dia harus memberikan persembahan. Apapun itu, ada yang ngasih ayam ini mungkin lah ya, pokoknya sajen dan lain sebagainya. Kemudian dua musafir ini melewati situ, dicegat. Ya, kamu boleh lewat sini asal memberikan persembahan kepada berhala kami. Dikatakan, saya nggak punya apa-apa. Dikatakan lagi, walaupun dengan seekor lalat nggak apa-apa, kamu persembahkan. Kalau kamu tidak mau mempersembahkan dengan lalat, dengan apa yang kamu punya, maka kamu akan kami bunuh di sini. Ya. Jadi yang satu daripada dibunuh ya, dia ngambil lalat. Lalat itu diberikan kepada berhala itu untuk persembahan. Bebas ya, bisa melanjutkan perjalanan. Yang kedua, karena imannya kuat, dia tidak mau memberikan persembahan walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya yang terjadi apa? Dia dibunuh. Ya. Jadi berita ini menjadi gempar ya, karena dua orang itu ya, dalam judul hadis atau apa, wallahualam, lupa saya. Jadi satunya yang memberikan persembahan dengan seekor lalat kepada berhala masuk neraka, yang satu yang tidak mau memberikan persembahan kepada berhala walaupun dengan seekor lalat dia masuk surga. Nah, itu kan sepele sebenarnya ya, hanya masalah lalat saja. Tetapi dari niatnya di situ adalah untuk siapakah lalat itu, ya. Jadi seperti itu. Sama dengan kita melihat orang pada Idul Adha misalnya, hari raya Idul Adha, ya, sama-sama nyembelih, ya. Kalau jagal nyembelih karena untuk apa? Ya dijual. Tetapi kalau orang yang berkorban nyembelih karena Allah, ya, beda pahalanya. Bahkan orang yang sebelum hari raya sudah menyembelih, lah itu berarti nilainya sedekah, bukan kurban. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi walaupun pengorbanan, ya, itu bukan berarti korban itu untuk golongan jin ataupun pohon, tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang langsung ibaratnya menerima korban itu. Ya. Jadi itu penyebab kesyirikan, itu termasuk penyebab terjadinya bencana. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah penyebab bencana itu adalah penguasa yang zalim, yang tidak adil pada rakyatnya. Ya, itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan bencana. Ya, untuk menjadikan seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, nah itu cukup lumayan berat. Ada orang soleh tapi nggak punya uang, gitu ya. Untuk menegakkan kepemimpinannya dia tidak mampu. Tapi ada orang yang kurang soleh ya, itu punya uang dan dia mampu untuk katakanlah menjadi presiden, contohnya di negara kita ini ya, itu memang serba repot di situ ya.
Kalau zaman Rasulullah dulu ya banyak para sahabat tuh yang menolak dijadikan apa? Khalifah, pemimpin, presiden. Ya, karena apa? Resikonya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Sampai ada seorang khalifah itu siapa? Umar bin Khattab ya. Dia merasa berdosa ketika dia menjadi seorang khalifah dan di situ ada anjing yang kelaparan. Bayangkan itu. Itu anjing loh. Artinya apa? Wong anjing saja, hewan saja diperhatikan, apalagi manusia. Ya. Sampai dalam suatu kisah itu ya Umar bin Khattab kan bersama pengawalnya keliling ronda namanya. Rondanya ronda kelaparan, kalau dia ronda kemalingan ya. Ronda tiba-tiba di situ kok ada apa cahaya kelap-kelip. Dan di situ juga ada suara tangisan. Ya, ternyata ketika dikunjungi ada seorang ibu-ibu yang masak. Ya. Ditanyakan masak apa? Nah, ternyata bukan tepung, bukan beras yang dimasak, ternyata batu. Sampai si ibu itu ngomel-ngomel, intinya dalam ini. Oh ini ya, ini khalifah ini ibaratnya didoakannya tidak baik lah. Karena tidak sampai bantuan itu ke situ. Akhirnya ketika tahu seperti itu, tidak tahu ibu itu kalau yang datang khalifah, tidak tahu dia. Dan khalifah tidak memperkenalkan diri, saya itu presiden. Enggak. Saya pemimpin, enggak. Dia langsung pulang ke Baitul Mal. Apa yang diambil? Gandum. Ya. Dan luar biasanya gandum itu ketika mau dipikul pembantunya atau pengawalnya, satu orang itu tidak boleh, jangan. Loh kenapa? Apakah engkau sanggup ya memikul beban saya di akhirat kelak? Ya. Jadi karena dianggap sangat besarnya beban di akhirat kelak. Ya, sehingga Umar sendiri yang memanggul gandum itu. Ya. Dan sampai di sana tidak sekedar ditaruh perginda, dibuatkan buburnya itu mau dikasihkan. Seakan-akan ibu ini mengatakan, oh kalau Umar kayak gini tuh bagus, sayang Umar tidak kayak gini. Gitu ya. Jadi pemimpin Umar ini salah satunya, walaupun beliau keras ya, tegas, tapi ketika dikritik oleh seorang ibu-ibu yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak kuat, tapi beliau mengatakan dengan kata-kata yang Masya Allah, malah dilayani. Ya, kritikannya dibalas dengan gandum tadi, ya, dengan dibuatkan, disajikan, Masya Allah, begitu senangnya dia. Ya, itu seperti itu. Dan pada akhirnya tahu ya ibu tadi ya, kalau yang datang adalah Umar ya. Iya. Oh, akhirnya tahu kan ya. Kagetnya, tapi tidak apa-apa. Ya, walaupun sangar garang kayak gitu, tapi hatinya lembut sebenarnya. Ya, dia seperti itu. Ya. Bahkan dalam kejadian pernah juga beliau ketika ronda istilahnya ya, ada seorang ibu-ibu ngomong kepada anaknya yang masih belia, masih gadis kadang-kadang. Di keluarga itu jualan apa? Ada yang tahu tidak kisahnya? Jualan susu. Si emaknya tuh ngomong, campur saja susumu, susunya, susu sapi itu ya, susu sapi apa onta ya, pokoknya susu. Kan orang tidak tahu, disuruh nyampur dengan air. Karena orang-orang yang lain nyampur susunya dengan air. Terjadi dialog, akhirnya pada intinya anak itu ngomong, bagaimana dengan Allah? Ya, ibunya ngomong, kan Umar bin Khattab nggak tahu, lah tahu bagaimana dengan Allah, Bu? Allah kan maha tahu kalau kita nyampuri susu dengan air. Ya, akhirnya dialognya itu kedengaran Umar. Ya, kedengaran Umar, dan akhirnya singkat cerita si anak gadis tadi itu dijodohkan dengan anaknya Umar, Abdullah itu ya mungkin ya. Akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin baru yang amanah. Ya, jadi ini merupakan pertanda kepada kita juga sekalian bahwa kelak kita pun juga akan menjodohkan putra-putri kita dengan orang yang soleh, agar ikhtiar kita hasilnya juga ikut soleh. Itu ikhtiarnya begitu. Jangan dicampurkan dengan yang mungkin banyak makan makanan yang haram, kecurangan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Dan banyak sekali
penyebab bencana, termasuk adalah perbuatan haram yaitu zina, merebak di mana-mana, ya seperti itu. Zina terang-terangan, ya, zina terang-terangan. Nah, itu banyak, ya. Mungkin ada yang online ya, misalnya ya. Ada yang online, masang tarif dan lain sebagainya. Itu pun juga salah satu penyebab terjadinya bencana, ya. Bahkan ya mungkin walaupun suami istri sebaiknya tidak menebar kemesraan di muka umum, ya, seperti itu, karena bisa mengganggu penglihatan orang lain, ya, apalagi yang ya semuanya lah, semua entah itu bujang atau sudah keluarga, ya bisa jadi kena pengaruh, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian penyebab bencana selanjutnya adalah bisa jadi karena seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Hal ini seakan-akan menjadi hal yang biasa, apalagi di era sekarang ini, ya sangat mudah seorang anak itu untuk apa? Tidak berbakti kepada orang tuanya, ya. Bahkan ada yang buat konten sehari penuh, kadang lupa dengan orang tuanya sudah makan apa belum, ya kan? Kadang mungkin ngegame, ya game terus, banyak kayak itu ya. Yang game yang ada teman saya ini hati-hati juga ya. Jadi anaknya teman saya itu kena kripto, apa kripto itu? Saham. Saham ya? Trading. Trading ya? Oh. Scam. Memang banyak korban itu ya? Banyak korban scam. Oh, padahal ini anak masih sekolah, kelas 1. Lah lucunya itu, gurunya itu mau dipinjami uang sampai totalnya 30 juta, kurang lebih 31 juta atau berapa itu. Ada transaksinya, orang tuanya menunjukkan ke saya. Kripto, padahal anaknya tidak punya uang 1 juta aja nggak punya, tapi kayak bisa pinjam ke gurunya itu. Kok saya nyambung gitu ya? Apa ada istilahnya ada unsur-unsur goib ya mungkin ya? Enggak ya? Mungkin di investasi itu. Oh, Diiming-imingi diiming-iming investasi. Oh ya, kalau naruh sekian dapat sekian itu ya. Itu ada kasusnya kemarin, baru anaknya kapan hari itu ke rumah. Apa sama juga punya? Belum. Korban. Oh, Masya Allah. Korban janji. Korban janji. Ya, nah itu. Jadi durhaka kepada orang tua termasuk bisa jadi salah satu penyebab apa? Bencana. Ya. Jadi fa'afil rahmati Allah. Oleh karena itu, mari tahun-tahun baru ini kita banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Agar meredam murkanya Allah. Kita banyak taubat, kita banyak-banyak baca Quran. Di sisi lain mungkin orang menghambur-hamburkan uangnya. Ya, kita berusaha untuk berbagi ya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa mereka diberikan jalan yang lurus. Kita pun juga berdoa mohon maaf kepada Allah karena mungkin belum bisa mendakwai mereka. Nah, seperti itu. Khawatir kita nanti kelak dimintai apa? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi seperti itu, kafir rahmat Allah. Semoga kita bisa selamat dunia dan akhirat dan bermanfaat bagi umat sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.